Cinta, apa nenek? Ibu jauh-jauh izin pulang kerja karena dipanggil guru BK. Ternyata cuma buat tahu kalau kamu motong baju seragam dan pakai rok kurang bahan begini. Mau jadi apa kamu, Cinta? Maaf ibu, aku cuma mau kelihatan modis biar nggak dibilang anak kupar. Selamat sore Tante Rahma yang cantik. Aduh tante, jangan emosi dulu, nanti tambah tua loh. Ini sebenarnya cuma salah paham aja. Cinta itu cuma ngikutin tren biar terkenal tante. Kamu nggak usah ikut campur ya, Riri. Ibu udah dengar dari guru-guru kalau kamu yang mengasut anak-anak perempuan. Cinta, kamu lihat deh, kalau rambut kita diwarnain pakai pink neon ini, terus baju seragam kita dipotong sedikit, kita pasti langsung jadi pusat perhatian pas masuk sekolah. Tapi Ri, aku takut. Peraturan sekolah kita kan ketat banget. Kalau ketahuan Pak Bowo gimana? Bisa langsung abis kita dihukum di koridor. Ya ampun Cinta, kamu mau jadi siswi biasa-biasa aja yang tenggelam di pojokan kelas sepanjang tahun. Kita itu butuh gerakan biar viral di media sosial. Ikut aku aja, dijamin kamu bakal terkenal. Benar tuh kata teman kamu ini cantik. Ini mami punya cat rambut murah meriah. Warnanya langsung menyala sekali oles. Pas banget buat anak muda yang mau tampil beda. Tuh, denger kan? Mami aja dukung kita. Lagian, aturan itu dibuat untuk menguji keberanian kita, bukan buat bikin kita jadi kupar. Tapi bener ya Ri, kamu jamin kita bakal terkenal dan gak bakal masuk ke ruang BK. Tenang, semuanya ada di bawah kendali aku. Ayo, senyum ke kamera. Kita bikin video pemanasan dulu, biar pengikut kita di media sosial penasaran. Jantung aku rasanya mau copot, Ri. Halo semuanya, besok bakal ada kejutan besar nih di sekolah. Siap-siap lihat tren baru yang bakal bikin kalian semua melongo ya. Nah, selesai dia. Kamu lihat ya di kaca. Besok crop ini bikin kamu kelihatan 10 kali lipat lebih modis daripada anak-anak kutu buku di luar sana. Aduh Rere, ini pendek banget. Kalau aku angkat tangan pas pelajaran matematika nanti, pusarku bisa kelihatan. Aku takut dihukum, Ri. Kamu ini penakut banget sih. Lagian, makin pendek itu makin gaul tahu. Kau Cinta, pelan-pelan dong nyisirinnya. Rambutku rasanya mau rontok demi mengikuti gaya rambutnya Riri. Tahan sebentar Amel, kamu mau ikutan terkenal atau enggak? Lihat rok span aku, sempit banget sampai aku susah napas. Tapi demi konten ya aku harus kuat. Betul kata Cinta, kita ini geng paling elit sekarang. Sebentar lagi semua siswi di sekolah pasti bakal memuji kita sebagai kiblat model mereka. Tapi nih, kalau kita keluar toilet dengan bentukan begini, apa nggak langsung mancing emosi guru piket nanti? Iya Ri, aku denger hari ini yang jaga piket itu Pak Bowo yang galak itu. Alah, nggak usah merinding duluan sebelum bertempur. Pak Bowo itu cuma galak di muka aja. Paling juga nanti terpesona lihat kita. Ayo, angkat dagu kalian. Pakai tas masing-masing. Kita tantang takdir di koridor sekarang. Senyum kalian semua. Lihat tuh adik-adik kelas sampai nggak kedip lihat kita. Ri, jalannya jangan cepet-cepet. Rok span aku sempit banget. Kalau aku langkah terlalu lebar, bisa-bisa kayaknya robek sekarang. Aku ngerasa kayak tontonan sirkus, Ri. Ditambah lagi di depan itu. Coba kamu lihat siapa yang berdiri ngalangin jalan kita. Habis kita, itu Pak Bowo. Tatapannya tajam banget kayak mau menerkam kita hidup-hidup. Berhenti di tempat. Bagus banget ya penampilan kalian. Ini mau sekolah atau mau ikut audisi pencarian bakat terselubung? Selamat pagi Pak Bowo yang paling tampan. Aduh, jangan galak-galak begitu dong Pak. Ini namanya seni remaja masa kini. Biar sekolah kita kelihatan lebih modern dan gak ngebosenin. Seni kamu bilang? Ini baju seragam kenapa kekurangan bahan begini? Kurang kain di rumah kamu Rin. Sini, sebutkan nama kalian semua. Saya catat di papan absensi pelanggaran sekarang. Maaf Pak, jangan panggil orang tua saya Pak. Saya cuma ikutan aja.
Pak Bowo, zaman sekarang masa masih main catat-catatan aja? Tenang aja Pak, yang berani tampil beda begini pasti bakal bikin nama sekolah kita makin terkenal di internet. Terkenal karena melanggar aturan. Iya, udah, sekarang kalian semua langsung masuk ke kelas masing-masing. Tapi ingat ya, urusan kita belum selesai. Nanti pas jam istirahat, saya bakal pantau kalian lagi di kantin belakang. Kamu lihat sendiri kan Maya, baru beberapa jam foto kita di koridor tadi pagi diunggah, jumlah pengikut akun aku langsung melonjak naik. Banyak yang bilang gaya kita ini sangat modis. Iya, walaupun tadi pagi jantung aku hampir copot gara-gara dadang Pak Bowo di koridor. Tapi ya ampun, lihat komentar-komentar pujian ini. Rasanya ketakutanku tadi jadi agak terbayar. Aduh Neng Riri, Neng Cinta, itu baju seragam kenapa dipotong pendek begitu? Apa nggak masuk angin nanti perutnya pas kena angin kantin? Kurang bahan banget kelihatannya. Ah, Bo Darmi ini nggak tahu tren zaman sekarang aja. Ini namanya sini masa kini, Bo, biar nggak kelihatan kuno kayak angkatan lama. Tapi Ri, apa kamu nggak takut dipanggil ke ruang BK nanti? Aku sebenarnya pengen banget punya banyak pengikut di media sosial kayak kamu, tapi aku takut. Hari gini masih takut, yang ada kamu bakal dicap sebagai murid kuper yang membosankan Maya. Sini, kamu dan Tasya deketan biar aku fotoin kalian dari sudut yang paling estetik. Wah, hasilnya jadi ya, kulit aku jadi kelihatan cerah kalau pakai lampu ring lagi ini. Nah, makanya ikutin aku aja. Kalau kalian berdua mau diakuin sebagai pergaulan anak di sekolah, besok kalian harus udah potong seragam kalian kayak punya aku ini. Kamu bener juga, Rik. Kayaknya pulang sekolah nanti aku mau langsung potong baju seragam aku di tukang jahit deket rumah. Bagus, itu baru namanya berani tampil beda. Ayo dihabisin baksonya. Setelah ini kita ada praktek di laboratorium biologi dan aku mau kita semua jadi pusat perhatian di sana. Nadia, kamu lihat ke belakang deh. Sukses kan hasutanku kemarin? Lihat rambut mereka udah mulai warna-warni kemerahan begitu. Sekolah ini bentar lagi bakal berubah jadi panggung busana punya kita. Iya sih Ri, hampir sampai anak perempuan di kelas kita sekarang gayanya udah mirip kamu semua. Tapi aku merinding dari tadi. Jas laboratorium ini kan tipis. Kalau nggak dikencengin begini, rasanya aneh banget pas praktikum. Alah, nggak usah naruh begitu. Justru kalau dikencengin sampai atas, gaya kalian kita jadi nggak kelihatan. Lagian ini cuma praktikum melihat sel bawang, nggak bakal ada ledakan kimia juga kan? Riri, Nadia, bisa jelasin ke ibu kenapa jas laboratorium kalian dibiarin terbuka lebar begitu? Dan itu, baju seragam kalian kenapa bisa kekurangan kain sampai ke atas pinggang gitu? Anu Bu, seragam saya nggak sengaja kekecilan pas dicuci kemarin Bu. Maaf Bu. Betul Bu Sarah, zaman sekarang kan kain seragam gampang menyusut kalau kena air panas. Lagian kalau jas dibuka begini, sirkulasi udara ke tubuh kita jadi lebih lancar Bu. Jadi kita nggak kegerahan pas neliti pakai mikroskop. Kamu itu ya Ri, selalu aja punya alasan untuk membela kelakuan kamu yang melanggar aturan. Pakaian ketat dan terbuka seperti ini sangat berbahaya di dalam laboratorium. Kalau ada cairan praktikum tuh bagaimana? Selesai praktikum ini, ibu nggak mau tahu. Kalian berdua dan semua siswi yang rambutnya berwarna itu harus langsung menghadap ke ruang BK. Tenang aja Nadia, nggak usah gemetar begitu. Paling di ruang BK kita cuma diceramain sedikit aja sama Ibu Hartati. Ayo kita bereskan kertas ini biar bisa kesana sekarang. Riri, Cinta, Amel, kalian tahu nggak? Ini udah kali kelima dalam minggu ini nama kalian masuk ke catatan pelanggaran berat sekolah. Ibu Hartati sayang, jangan tegang tengah begitu dong Bu. Kita kan kesini cuma mau silaturahmi, sekalian kasih lihat kalau siswi SMA kita itu kreatif-kreatif dalam hal berbusana. Riri, kamu diam dulu kenapa sih? Maafin kami Ibu Hartati, kami janjinya nggak akan motong baju seragam lagi.
Kreatif kamu bilang, Riri. Ini lihat, aturan nomor 4. Siswi dilarang memodifikasi seragam menjadi ketat atau pendek. Dan dilarang mewarnai rambut dengan cat mencolok. Rambut kamu itu mirip gulali di pasar malam, tahu gak? Bu, apa itu surat panggilan untuk orang tua kami? Tolong jangan kirim ke rumah saya, Bu. Bapak saya galak. Yo, ini surat panggilan resmi untuk orang tua kalian besok pagi. Ibu udah nggak bisa toleransi hasutan-hasutan kamu lagi, Didi. Banyak siswi lain yang ikut-ikutan rusak penampilannya karena mengikuti gaya kamu. Ya ampun, orang tua zaman sekarang kan udah berpikiran maju, Bu. Pasti paham kalau anaknya ini mau jadi panutan yang sukses. Menjadi panutan kan butuh pengorbanan sedikit, Bu. Pengorbanan apa sih, Ri? Kalau ibuku tahu aku dipanggil kurang beka gara-gara Roxpan ini, aku bisa dikurung di kamar mandi semalaman. Udah, nggak usah nangis begitu. Cinta, Amel, tenang, ini cuma gertakan biasa kok. Kalian ikut aku aja ke area parkir motor sekarang. Kita susun strategi biar orang tua kita nggak marah besok. Kamu gak usah gemeter gitu dong, Cinta. Surat merah dari Ibu Hartati ini anggap aja sebagai piala penghargaan karena kita udah berhasil. Gimana aku gak gemeter, Ri? Ibu aku itu kalau udah marah serem banget. Kalau beliau tahu aku disuruh motong seragam jadi seketat ini, HP aku bisa disita setahun. Benar kata Cinta, Ri. Lihat di depan gerbang kantor. Itu bukannya ibunya Cinta ya? Jalannya cepet banget kayak mau ngajak tawuran. Cinta, papa, nenek, ibu jauh-jauh izin pulang kerja karena dipanggil guru BK. Ternyata cuma buat tahu kalau kamu motong baju seragam dan pakai rok kurang bahan begini. Mau jadi apa kamu, Cinta? Maaf Ibu, aku cuma mau kelihatan modis biar nggak dibilang anak kupar. Selamat sore Tante Rahma yang cantik. Aduh Tante, jangan emosi dulu, nanti tambah tua loh. Ini sebenarnya cuma salah paham aja. Cinta itu cuma ngikutin tren biar terkenal, Tante. Kamu nggak usah ikut campur ya, Riri. Ibu udah dengar dari guru-guru kalau kamu yang mengasut anak-anak perempuan di sini buat merusak baju seragam mereka. Lihat rambut kamu merah menyala kayak kebakaran hutan. Jangan bawa pengaruh buruk bagi anak saya. Tapi Bu, Nggak ada tapi-tapian lagi, Cinta. Kita pulang, sampai di rumah semua baju crop top kamu itu bakal ibu bakar. Dan kamu, Riri, ingat ya, besok di upacara besar sekolah, ibu mau lihat bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan kelakuan kamu ini. dadah Cinta, tenang aja. Besok malam aku akan siapin rencana rahasia di kamar tidur aku, biar penampilan kita pas upacara nanti makin modis dan gak terkalahkan. Aku mau tuang semuanya biar warna merah menyala. Masa bodoh kalau baunya menyengat. Yang penting besok pas upacara seluruh mata tertuju sama aku. Kemarin ibunya Cinta boleh mengomel di parkiran, tapi besok aku harus buktiin kalau aku ini ratu popularitas yang gak bisa ditumbangkan cuma gara-gara surat BK. Duh, kenapa beng ngerok ini melonggar sih? Gak boleh ada celah sedikit pun pokoknya untuk penampilan besok. Terpaksa aku jahit manual aja bagian pinggangnya pakai benang tipis. Yang penting cepat selesai dan body aku kelihatan makin modis. Sempit banget ya ampun, mau napas aja susah. Tapi nggak apa-apa, demi jutaan pasang mata yang memandang, aku harus kuat menahan sesak. Sempurna. Besok pagi di lapangan sekolah aku mau tunjukin ke semua orang, termaksud kepala sekolah dan guru-guru, kalau gaya menantang aturan seperti ini yang bakal bikin aku jadi siswa yang paling viral sepanjang sejarah. Kalian bertiga lihat ke depan dong. Pak Darmawan dari tadi lihat ke rambut merah neonku terus. Aku yakin abis upacara ini pesona aku bakal makin gak terkalahkan di sekolah. Aduh Ri, tolong jangan bahas pesona dulu deh. Matahari pagi ini menyengat banget. Rasanya bun-bun aku mau matang. Ditambah lagi Roxpan ini ketat banget sampai kaki aku kesemutan. Iya Ri, badan aku juga udah masak nguyup karena keringat. Baju kurangku ini rasanya nempel banget di kulit. Mau napas panjang aja aku takut dia lepas.
Kamu gak ngerasain sesuatu yang aneh ya, Ri? Itu kepalamu kok begitu? Aku takut cat rambut murah yang kamu pakai semalam gak kuat nahan panas ekstrim ini. Ah, kalian ini penakut banget. Ini namanya totalitas demi penampilan modis. Biarin aja matahari membakar. Yang penting semua mata tertuju pada kita yang berdiri paling depan. Oleh karena itu, seluruh siswa harus menjaga martabat dan kerapian seragam sebagai cerminan kedisiplinan. Jangan ada yang berani merusak citra sekolah dengan gaya busana yang gak karuan. Ri, denger itu, Pak Darmawan kayak lagi nyindir kita di depan seluruh warga sekolah. Jangan aku mau copot rasanya. Biarin aja. Beliau ngomel sampai mikrofonnya putus, Cinta. Sebentar lagi acara ini selesai, dan saat kita bubar barisan, bencana besar yang sesungguhnya bakal langsung menimpa kesombongan aku di detik-detik mengerikan ini. Tetep layarnya dong, Kak Meong sekarang jualan keripik kaca dan basreng loh. Rasanya mantep banget sampai nggak ada tandingannya. Ah, masa sih? Makanya tetep layar sekarang biar tahu rasanya, pasti ketagihan. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu, mau nawarin ke yang lain. Dadah. Riri, kepalamu bocor ya? Itu kenapa ada cairan merah kental mengalir darah sampai ke pipi dan leher kamu? Ya ampun, seragam putihmu jadi merah semua kayak habis syuting film horor. Hah? Apa? Kepalaku nggak sakit kok. Kenapa sebentar banget ya? Aduh, jangan bercanda dong, Cinta. Sial, ini cat rambut murah yang aku pakai semalam sepertinya luntur karena kepanasan. Iri, jangan deket-deket aku dulu. Itu lunturnya parah banget, ngalir sampai ke lantai lapangan. Lihat deh, semua orang dari ujung barisan sampai guru-guru di depan podium sekarang jadi ngetawain kamu. Aduh, ya ampun, suara apa itu? Kenapa bagian samping baju crop dan rok span aku terasa longgar? Kebanggaan kamu runtuh, Ri. Jahitan benang tipis yang kamu paksain semalam lepas semua karena kamu bergerak panik. Baju crop kamu robek sampai ke tiap dan rok span kamu terbelah sampai ke atas paha. Penampilan kamu camping-camping banget. Tolong aku, Cinta, Maya. Pinjemin aku jaket atau tas kalian buat tutupin badan ini. Aku malu, semua murid tunjuk-nunjuk ke aku sambil rekam pakai HP mereka. Maaf ya Ri, aku nggak mau ikut dituduh sebagai komplotan perusak seragam lagi. Makanya jangan suka ngasut orang lain demi gengsi. Sekarang rasain sendiri akibatnya. Astaga, Riri, kamu ini benar-benar nuai ajab instan karena kesombongan kamu sendiri. Udah rambut luntur seperti sirup, baju robek-robek gak karuan begitu. Sekarang juga kamu ikut saya menghadap ke ruang kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan kekacauan ini. Baik, Pak, tolong tutupin saya, Pak. Aku kapok, aku berjanji akan minta maaf kepada semua orang di dalam ruangan tertutup itu nanti. Jadi bagaimana, Riri? Masih merasa jadi sisi paling keren dan ikonis di sekolah ini setelah kejadian memalukan di lapangan tadi pagi? Enggak, Pak, aku malu. Rasanya aku mau menghilang aja dari bumi, Pak. Semua orang di lapangan tadi ngetawain aku. Bapak juga malu setengah mati, Riri. Jauh-jauh datang ke sekolah bukan karena kamu berprestasi, tapi karena dipanggil kepala sekolah gara-gara rambut kamu luntur dan baju kamu robek-robek akibat kesombongan kamu sendiri. Nah makanya jangan suka ngasut teman-temanmu demi ngajar jumlah pengikut di media sosial, Riri. Sekarang popularitas yang kamu banggakan itu berubah jadi azab yang bikin kamu kapok kan? Iya, Bu Hartati, aku ngaku salah. Aku menyesal udah membujuk Cinta, Nadia, dan yang lainnya buat ngerusak seragam sekolah. Sekarang kamu tanda tangani surat pernyataan Nurmantra ini. Isinya kamu berjanji nggak akan mengulangi perbuatanmu, harus mengembalikan warna rambutmu jadi hitam alami, dan besok pagi kamu harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh siswa. Ayo cepat tanda tangan, Riri. Jadiin ini pelajaran berharga seumur hidupmu, biar kamu tahu kalau aturan sekolah itu harus dipatuhi, bukan mari tertawakan. Baik, Pak, aku tanda tanganin surat ini. Aku janji besok pagi akan umumin penyesalan aku ke semua orang.
Akhirnya rasanya nyaman banget ya, bisa nafas dengan lega tanpa takut jahitannya lepas seperti waktu itu. Bener Ri, lagian pakai seragam standar begini kita malah kelihatan lebih segar dan rapi, nggak perlu repot menahan napas lagi. Iya, aku juga nggak perlu takut lagi pusar aku kelihatan pas angkat tangan di kelas matematika nanti. Tobat deh, aku ikut-ikutan gaya aneh kemarin. Tapi jujur ya Ri, rambut hitam kamu ini jauh lebih bagus daripada warna gulali yang kemarin yang bikin lapangan mencair cairan merah. Aduh, jangan diingetin lagi kejadian cat rambut luntur itu Amel. Aku kalau inget kejadian itu rasanya masih pengen pindah ke planet lain karena malu banget. Gak apa-apa Ri, yang penting kamu udah minta maaf secara terbuka dan kita semua jadi belajar kalau aturan sekolah itu dibuat demi kebaikan bersama. Betul, popularitas instan di media sosial itu nggak ada gunanya kalau diraih dengan cara menghasut orang lain untuk melanggar aturan. Kamu bener Nadia, mulai sekarang aku mau jadi siswi yang dikenal karena prestasi aja, bukan karena sensasi yang bikin aku malu seluruh keluarga. Nah, apel pagi udah selesai, ayo kita langsung masuk kelas untuk belajar dan membuktikan janji baru kita hari ini.